Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bibit. Bincang-bincang IT. Jadi di sini kami akan membahas seputar topik-topik IT yang baru muncul belakangan ini bersama saya sebagai host Marcelino Alvin dan ketiga narasumber saya ada Saya Muhammad Adan Firdaus, nomor absen 21 dari 10 PPLG 1. Saya Farhan Marsibawa dari kelas 10 PPLG 1 presensi 11. Dan saya yang terakhir Faustan Dinatar Harja dari presensi 30 dari kelas 10 PPLG 1. Jadi menurut kalian guys, GitHub sebagai aplikasi apakah itu sangat produktif dan efektif untuk kita sebagai developer? Itu sangat efektif karena di GitHub itu kita bisa nyimpen shortcut untuk teman-teman kita kolaborasi. Ya harus source code ya, tapi ya Mas bisa kayak sebuah dokumen atau file. Bisa itu Mas. Bisa. Oh, terus kalau kan ada tuh di cara masukkan source code kita ke GitHub itu gimana ya Mas? Kan ada kayak julukannya gitu ya. Ada julukannya itu. Awalnya itu juga julukannya itu dari Git itu setiap prompt itu harus ada kata Git. Dan itu Git itu kalau dipelajari agak berguna karena itu version control. VGS. Itu bisa kayak kerjasama antar kolaborasi gitu ya. Nah, bisa. Nah, terus bagaimana cara supaya kita bisa mengundang kolaborasi gitu? Apakah kayak bisa membuat satu folder bisa bareng-bareng gitu atau gimana? Bisa. Namanya di GitHub itu. Bisa bareng-bareng Mas. Itu langsung yang penting udah di invite itu bisa Mas, langsung Mas. Langsung ya? aja di invite langsung. Berarti kayak game Mobile Legends gitu ya? Kayak game Mobile Legends Mas. Kalau game Tapi Mobile namanya kalau di Git itu apa? Kalau di GitHub itu apa Mas? Kalau menurut Mas Alvin? Apa ya? Namanya itu repository Mas, kayak lobby nginvite temen. Nah, repository itu tempatnya untuk menampung source code kita yang sudah kita buat Mas. Jadi kita bisa laporan ke Project project manager kita buat laporan bahwa kita habis ngubah ini atau nambahin fitur ini. Kalau gitu, nah caranya kita supaya bisa tahu untuk mengasih tahu untuk si manajernya itu gimana? Caranya menggunakan apa? Kalau si manajernya bisa tahu kita mengubah apanya, kita itu gitu. Ya. Itu di GitHub sendiri ada fitur notif Mas. Jadi nanti bisa muncul. Tapi kan sebelum itu pakai git commit kan Mas? Iya. Untuk pakai hash. Kan git commit itu apa? Git commit itu untuk memberikan pesan setiap kita melakukan perubahan dan diberi kayak hash atau kode. Jadi biar aman. Biar aman. Iya. Jadi begitu seputar Git. Selanjutnya menurut kalian untuk anak-anak SMP atau SD di generasi berikutnya perlu diajarkan dasar-dasar cyber security nggak Mas? Cara menggunakan internet dengan benar dan dengan sopan gitu. Oh iya, jelas perlu banget soalnya di internet itu kan yang pakai itu banyak orang ya. Jadi ya harus tahu cara menjaga keamanan akun, gimana mengakses internet dengan benar dan lain sebagainya lah, itulah. Nah, tapi kok di SMP saya SMP. Oke Mas. tapi kok di SMP saya kok unik ya? Kok malah gurunya mengajarkan bagaimana cara mengolah file. Bukannya seperti itu. SMP saya juga sama Mas, itu sangat lucu. Jadi datang itu cuma buat nonton YouTube Mas. Nah, itu buat apa itu? Nah, itu menurut Mas Alvin bagaimana cara kita supaya mengasih tahu ke gurunya gitu Mas? Kalau cyber security atau pelajaran tentang IT itu penting gitu Mas. Ya. Oh ya, itu penting banget itu. Mungkin kita bisa menggunakan duta cyber security. Mungkin Indonesia bisa diundang Pak mahasiswa gitu ya. Iya. Maksudnya duta pembaca perpus itu berkunjung di perpus itu. Kurang lebih sih begitu, seperti itu Mas. Jadi yang pintar cyber security yang masih umur muda-muda itu diajak ke Kalau SMP. yang udah lulusan univ gitu. Itu juga bisa buat menginfluence mempengaruhi pembicara. Iya, untuk membuat
generasi sekarang itu lebih terbuka tentang IT dan cyber security. Oh. Oke. Nah, kalau di sekolah STB sendiri itu cyber security-nya kelas 10 belum ada ya. Jadi kelas 11 baru mulai. Nah, kalau Masnya itu tertarik gak di cyber security? Wah, tertarik Mas. Nah, kalau langkah-langkahnya roadmap belajar cyber security menurut Masnya gimana? Itu bisa mulai dari mengelola sistem Windows, mengetahui cara kerja Windows Defender, dan belajar sedikit mengenai firewall, Mas. Itu malah atau tidak? Windows dulu. Itu bisa atau tidak, Mas? Atau tidak? Malah Windows dulu ya, bukannya apa? Bukannya Linux. Linux ya. Soalnya Mas Windows kan kebanyakan pakai Linux. Oh Mas. iya. Kalau Linux bisa nanti buat apa itu? Buat menengah. menengah expert ya? Iya, karena yang non IT itu pasti laptop pertanyaan Windows Windows. ya? Mas. Windows, ya, benar. benar. Tapi kalau apa itu buat cyber security lebih bagus Linux apa Windows ya Mas? Untuk biar tahu IT secara menyeluruh, disarankan untuk menggunakan Linux, Mas. Oh, kira-kira kenapa ya? Perbedaannya Karena apa? Linux itu efisien Mhm. dan terbuka, Mas. Oh, Open source itu ya, terbukanya Mas? gimana Iya. terbukanya? Open source, Mas. Itu Open jadi semua orang itu bisa mengembangin Linux-nya itu sendiri. Jadi Oh. nggak kayak Windows yang dikembangin cuma satu perusahaan. Oh, jadi Windows itu close, kalau Linux itu open gitu Open ya? Oh itu. iya, siap. Dan Linux itu bisa dioprek, Mas, kayak Bisa Masnya. dioprek. Oh ya, siap. Kayak oprek Android gitu. Tapi ya? untuk Ya, keamanannya oke. gimana? Keamanannya di OS Windows sama Linux perbandingannya lebih aman mana menurut Masnya? Kalau untuk keamanan sih untuk sekarang masih aman di Linux karena di Windows itu milik perusahaan Microsoft. Jadi perusahaan Microsoft bisa saja mendapat informasi Oh, dari iya. kita. Kalau Linux itu open source, jadi yang punya itu apa tuh? Tidak dari perusahaan resmi lah. Oh iya, terus mau lanjut bicara apa lagi nih Mas? Tentang Gemini gitu. Oh, AI, Mas, AI. Iya. Nah, kalau bicara tentang AI itu Gemini sama Chat, nah, Bard itu kayaknya dari Google langsung update jadi Gemini. Oh iya, itu ganti nama. Ganti nama doang Yang apa? dulunya itu yang dulunya Namanya itu kan Bard ya? Bard, Oh. kalau sekarang itu jadi Gemini. Kalau tak lihat-lihat itu ya sama aja sih, perasaan sih, cuma ganti nama aja sih. Ganti UI nama -nya, aja. Iya. Ganti Tapi nama kalau aja. bedanya sama ChatGPT? ChatGPT Oh, sama ChatGPT. ChatGPT. Sama AI lainnya juga. Oh, bedanya Gemini sama ChatGPT. Iya. Kalau Gemini itu ya itu lebih update kan, lebih update, bisa nyari informasi yang baru. Kalau ChatGPT yang biasa yang gratisan itu yang belum 4.0 itu kan informasinya terbatas cuma Iya. sampai 2021. Nah, kalau yang Iya. ChatGPT yang terbaru itu Wah, itu ya mungkin bisa dibilang 11-12 sama Gemini sih kayaknya sih. Oh, iya. Soalnya Tapi- saya juga belum pernah nyoba yang 4.0 itu. oh, Tapi karena pengembangnya juga ngaruh gak sih? Soalnya kan si Gemini itu dikembangin oleh Google ya, sedangkan iya, si ChatGPT oleh OpenAI. Hmm. Nah itu ngaruh gak sih untuk pemberian datanya gitu? Valid yang mana gitu? Ya mungkin kalau dikembangin dengan baik kedua-duanya ya bisa valid semua. tapi sangat bahaya, Mas, kalau ngambil data-data. Karena ChatGPT aja atau OpenAI itu malah digugat karena mengambil data sembarangan. Oh, ada kasusnya itu? Ada kasusnya. Oh. Jadi harus si OpenAI itu sendiri Harus bener-bener memberi izin, belum meminta Ya, izin. dia ya. belum meminta izin, harus memberi izin. Oh. Sedangkan kalau Bard atau Gemini Kan soalnya mungkin dari Google ya. dari Google mungkin Google sudah. aman ya. Iya. Oh. Terus kalau ngomong-ngomong tentang pekerjaan, nah, menurut Mas Alpin, pekerjaan tentang bidang web developer itu apa masih ada prospeknya, Mas? Sama AI-nya dia. Ya, sama AI-nya Nah, katanya AI bisa menggantikan developer itu, Mas. Nah, Iya, itu gimana itu? gantiin fungsinya. Katanya sih bisa, tapi kalau menurut saya tidak bisa. Karena sebagai apa itu? Sebagai project manager, mereka tidak bisa langsung menggantikan AI karena AI untuk zaman sekarang ini masih
belum begitu sempurna mas, jadi masih butuh bantuan manusia. Jadi istilahnya kayak manusia yang gunain mesin, misalnya manusia gunain traktor gitu, ya mungkin traktornya bisa jalan sendiri mas. Oh ya mas, nanti kalau AI-nya udah dikembangin, udah lama gitu, kemungkinan bisa menyamai kemampuan manusia nggak dalam web development-nya itu? Mungkin sih bisa sih. Nah oleh karena itu kita harus belajar untuk cara menggunakan AI dengan efektif dan benar. Jangan putus asa dan ya nggak mau Nggak cari harus- kerja lain ya, gitu. nggak malas belajar karena AI gitu ya, kita harus Iya. tetap belajar. Iya, harus terus maju lah mas. Tetap Kita pokoknya. harus bisa menggunakan Kita AI jangan sampai supaya bisa- dikalahin sama AI ya. Iya. Tapi kok ada teh winter? Nah itu. Nah, kalau teh winter itu gimana mas? Itu masalah lain loh mas. Kan Apa perusahaan-perusahaan itu ada hubungannya sama AI itu? sedikit ada berhubungan itu, karena semakin banyaknya programmer tapi perusahaannya sedikit untuk merekrut, kan ini banyak tuh yang nganggur. Sedangkan AI mulai gencar-gencaran. Waduh, Kayak apa tabrak. yang AI menggantikan developer mas? Devin ini ya? Devin Oh, itu Devin. itu sangat-sangat luar biasa. Itu bahkan cuma bayar lebih murah dibandingkan harus bayar 10 programmer untuk membuat satu aplikasi. Ini cukup bayar Bayar satu, satu. murah. Itu Berarti sangat-sangat bisa saja kalau Tech Winter itu si perusahaannya malah memberi si Devin itu. malah bisa memberi Devin itu Tuh, tidak malah tambah membuka buruk ya, lawan- Mas. malah tambah buruk mas. Jadi malah ngaruh sama kesenjangan. Benar. itu. Tapi jangan terlarut dalam ke situ, tapi kita dilihat ternyata adanya AI memunculkan pekerjaan baru mas. Ya. Nah, itu pekerjaannya menurut Mas Alvin apa? Kalau bisa dibagi itu. Kalau dikembangin itu mas. Untuk saya sih lihatnya untuk sekarang masih art sih, art designer. Jadi banyak apa itu anak-anak muda yang sekarang udah jago prompting buat gunain AI secara efektif. Prompt engineer bukan sih namanya? Iya, namanya prompt engineer. Nama pekerjaannya ya? Ya, Nama pekerjaan. singkatnya itu prompt engineer tuh ngasih perintah yang efektif buat AI mengerti dan nanti AI yang memprosesnya dan menghasilkan hasilnya gitu mas. Oh iya, iya. Misalnya mau buat gambar kucing gitu, kucing lagi main Ini bisa bola. nge-generate gambar gitu ya. Iya. Dan itu hasilnya juga bagus-bagus kok mas. Oh bagus. Itu anti itu ya, apa namanya? Hak cipta. Anti copyright atau Hak cipta. hak cipta itu ya. Oh iya anti, itu anti mas. Kita berarti bisa menggunakannya dengan bebas. Gitu. Iya. Wah tapi kalau itu digunain apa itu nggak bener-bener gitu bahaya ya kayaknya ya. Nah itu bahaya. Sekarang itu juga ada nama AI apa itu cloningannya apa itu kembarannya ChatGPT lah. Namanya Worm GPT. Bom GPT. Baru Nah, baru itu mas. Baru mas. Baru. Udah pernah Itu nyoba, Mas? belum sih. Oh. Itu AI-nya nggak ada batasan etikanya, jadi bisa minta buat apa aja. Wah ngeri Bisa ya. buat Yang gambar nggak senonoh gitu ya? gambar 4 gambar 4 no. Nah, Oh iya. iya mas. Wah itu ngeri itu yang ngeri. nggak senonoh. Atau buat scripting malware buat dapetin informasi dari sang korban. Waduh ngeri itu ngeri. Jadi AI sekarang tuh tambah bahaya mas. Ngeri berarti ya mas. Wah apalagi itu ya ada yang AI buat bikin konten itu ya. Iya. Yang niru jadi orang gitu suaranya Oh sama iya. persis. Oh iya, yang Wah, video juga bahaya, yang Mas. bisa Ngeri. generate video juga Iya, ya. itu video. bahaya banget itu. Bahaya banget. Artis banyak jadi korbannya itu. Iya, Iya. bisa buat Iya. manipulasi sih, Mas. Manipulasi itu ngeri itu. Buat pinjol-pinjol gitu ya. Buat Wah, pinjol. bisa itu mas. Buat konten Iya. promosi juga. Heeh. Misalnya artis ini Artis ini ngaku-ngaku gitu. promosiin Ya, makanan apa atau ya. produk apa Padahal gitu. Iya. bukan artisnya langsung Bukan itu. artisnya Atau langsung. gambar Bahkan- dari AI itu, video dari AI. Ngeri itu, nggak boleh itu. Bahkan bisa membuat skandal juga. Malahan. Itu yang paling bahaya itu skandal Ah, mas iya, sebenarnya. iya. Iya. Itu. Terus Itu malah boleh viral. bahaya jadi kayak viral. gini, guys. Padahal itu Bahaya. bukan artisnya Itu yang bahaya banget ngelakuin itu. loh guys. Sangat-sangat Wah, itu bahaya nggak itu. boleh itu. Emang Sangat merugikan AI-nya itu. pinter, cuman netizen di kitanya malah Iya, Iya. kurang bijak makanya. Kurang bijak. Nah itu. Apalagi kalau AI-nya nggak dibatasin etikanya, bisa Itu. Tapi meronta-ronta. bahaya banget. Tapi itu. bukannya AI itu bisa jadi budak mas. Nah, Malah lebih enak jadi budak dibandingkan jadi ancaman. Bener. iya. Tapi ada pihak yang senonoh yang buat AI nggak ada batasannya, jadi bisa digunain semaunya. Waduh bahaya. Kalau AI ChatGPT itu itu masih ada soalnya Iya. besar ya perusahaan Iya, besar. perusahaan Google, besar. Terus OpenAI juga yang Oh buat. iya. ya, kalau mau prompting yang nggak senonoh gitu nggak bagus, nanti
bakal berhenti AI-nya. Nanti kamu juga bisa kena blokir sih. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang AI itu AI bikin ada atau tidak ada tempat berbicara antar AI mas? Ada nggak itu? Wah, Di AI satu sama AI yang lain itu bisa bisa ada yang kontak-kontakan itu ada gimana yang itu buat, mas? Mas. Ada yang Ada buat. mas. Itu Waduh. saya gimmick malah ChatGPT sama ChatGPT teleponan gitu. Itu pakai voice over. Voice over. Gitu. Itu ceritanya tuh. Jadi ada developer namanya Quad Luis. Dia buat sosial media di mana AI bisa berbincang-bincang Wah, gila. sendiri, Mas. Waduh, bahaya sekali ya. Menurut masukin Mas tas itu ya, gimana ya. itu? Iya. Masa nanti kita digantiin AI, Mas? Nah, Wah, ya itu, enggak Mas? mungkin tau, enggak boleh tau. Jangan sampai lah, jangan sampai. Jangan sampai ya. Jangan sampai. AI itu cuma buat apa ya? Buat mempermudah hidup kita. gitu. Mempermudah, jangan Iya. sampai terlena ya. Jangan sampai tergantikan. Iya, harus ada batasannya. Ya, itu. jangan sampai apa itu? Jangan sampai juga banyak pekerjaan yang digantiin sama AI gitu. Aduh, Jadi bahaya. ya manusianya tetap kerja, tapi kerjanya itu mungkin bisa diperingan atau dibantu sama AI-nya itu jangan sampai digantikan gitu. Oh iya. Nah, menurut saya gitu. Nah, ngomongin soal AI nih, kan kalau katanya kalau belajar AI machine learning itu ya. Nah, itu Iya. worth it gak sih kalau dipelajari seumuran kita ini, atau pekerjaannya juga gimana? Itu apakah banyak gitu di Indonesia tentang machine learning? Untuk di Indonesia sendiri sih baru viral kayaknya. Oh, baru-baru ini gitu. Iya, baru viral. Kalau mau belajar tentang AI juga bagus sih. Bisa tahu apa itu? Misalnya buat di bidang cyber tuh ada misalnya titik celah AI-nya apa tuh? Iya, Sebagai penyerang itu mas? Atau sebagai apa? vulnerability bahasa Indonesia apa? Oh, Vulner. sebagai pendeteksi adanya ancaman atau gimana mas? Kayak misalnya gini mas, ada titik celah di AI yang membuat AI itu bisa jadi ganas mas. Jadi kita sebagai machine learning developer bisa memperbaiki itu, habis itu ngasih batasan ke AI-nya mas, biar nggak terlalu bahaya gitu ya. biar nggak terlalu Nggak lepas kendali gitu. Oh. Lo kayak tadi gitu Pak, batasan itu ngaruh juga gak sih? Apa Iya. itu memang batasannya itu memang disetting sendiri sama si Iya, developer? sama developernya. Yang Tapi setting. sebenarnya kalau nggak dibatasin itu bisa sangat overpower nggak mas? Wah, overpower mas. Oh, justru Mas. itu bukan yang cari celah itu. Nah itu ada pihak nakal yang ngubah AI-nya jadi nggak ada batasannya gitu. Oh. Kalau menurut mas itu lebih cepetan perkembangan AI atau robotik untuk membuat robot itu? Kayaknya lebih cepetan AI sih. Kalau robotik baru-baru ini saya belum dengar kabarnya mas. Belum ada kabarnya karena belum terlalu viral juga ya. Iya. Mungkin 2025 mungkin. Mungkin. ya. Kita Yang tunggu aja. robotiknya Kita itu. tunggu aja. Iya. Oh. Jadi Emangnya gini guys, segini perbincangan kita mengenai IT. Kesimpulan yang Saya dapat diambil, kesimpulan yang dapat diambil, berhati-hatilah menggunakan. berhati-hatilah menggunakan Teknologi. teknologi yang baru ini guys. Gunakanlah dengan bijak dan jangan lupa untuk belajar, Berhenti belajar. dan jangan lupa untuk tidak terus berhenti belajar guys. Jangan mau Teruslah dikalahin belajar. AI. Ya terus belajar pokoknya. Jangan takut adanya AI, tapi jadikan teman. Jadikan Nah, AI itu cocok. sebagai Partner Untuk kita. mempermudah hidup Kita, kalian aja Partner lah. kita. Ya. Untuk Ya. mempermudah hidup kita. sekian dari kamu. Sekian Jadi, dari sekian dari bincang-bincang IT Atau bibit. atau bibit. dadah. See you.